Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Ngobrol edisi lumayan jauh ya. Kita sekarang ada di satu daerah yang istimewa. Hari ini kita nggak sendiri ya. Kita bersama dengan salah satu tokoh ustadz muda yang kemarin dikenalkan oleh Adera. Kita langsung aja perkenalkan beliau. Teman-teman. Alhamdulillah. Biasa. Teman-teman, ini saya perkenalkan ustadz muda kita namanya Ridwan ya, Ustadz Ridwan ya. Iya, Ridwan. Biasa. Kalau kita dari secara usia mungkin sangat muda sekali ya. Kalau boleh tahu usia berapa? 26, Pak. 26 tahun. Sangat muda sekali ya, beda sedikit dengan kita lah. Oke, teman-teman, hari ini kita di salah satu tempat di Dharma Raja. Tempatnya di mana? Di daerah Sukaratu. Daerah Sukaratu ya. Iya. Sukaratu, Cipendei. Cipendei maksudnya. Cipendei, Sukaratu, Dharma Raja. Ini tempat apa? Ini Balai Ruqyah. Balai Ruqyah ya. Balai Ruqyah. Jadi hari ini kita akan bahas sekelumit tentang ruqyah, kemudian juga aplikasinya yang berkaitan dengan orang dengan gangguan jiwa. Iya. Oke, siap. Pertama-tama gini loh, kalau boleh share sama teman-teman, kalau ODGJ itu apa itu, Ya. Kalau sekelumit tentang istilahnya definitif ya, secara definitif. Berbeda dengan konsep redaksi secara definitif, istilahnya ada yang menggambarkan secara suku kata dulu ya. ODGJ, orang dalam gangguan kejiwaan. Jadi pada dasarnya di balik makna ODGJ itu sendiri, orang dikatakan dalam gangguan jiwa kalau mempunyai gitu perilaku yang memang tidak umum terlihat daripada segi kebiasaan orang lain. Dan apabila kita tanya apakah mereka sadar atau tidaknya, kadang mereka saya biasa aja kayak gitu. Nah, bagaimana dalam menghadapi, terutama ketika definisi itu terurai, bagaimana cara menghadapi dalam prospek istilahnya kalau memang di rumah terlihat ada istilahnya ada berbeda perlakuan, seperti misalkan banyak orang yang suka melamun, tapi kalau melamun berlebihan, apalagi sampai di pojokan gitu kan ya. Nah, tapi dikaji juga dari latar belakang itu sendiri. Jadi secara definisi orang dalam gangguan jiwa itu orang yang memang mempunyai istilahnya gangguan dari segi perilaku yang mungkin berbeda dengan kebiasaan orang lain. Nah, gitu. Oke, jadi itu tentang ODGJ ya. Iya. Nah, plus juga tadi teman-teman kita ngobrol di belakang layar ya sebelum kita tag video. Ada juga istilah sebut dengan orang dengan gangguan jin. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, karena mungkin secara fisik dia sehat, tapi kan kita nggak tahu bagaimana di luarnya itu seperti apa. Nah, kalau orang dengan gangguan jin itu seperti apa maksudnya itu, Nah, kalau orang dalam istilahnya mendapatkan gangguan jin dalam dirinya itu sederhananya seperti ini. Saya sebelumnya pernah istilahnya bukan membuka praktek, tapi ketika di rumah itu kan saya punya madrasah. Nah, kejadian dalam orang yang mendapatkan gangguan jin ketika datang ke rumah itu, dia kayak orang sehat aja, Pak. Kata beliau itu, saya tuh punya istilahnya insom tuh berlebihan, terus ada sedikit berdebar ketika mau tidur, perasaan ada yang ngeliatin gitu kan ya. Tapi secara fisik dia sehat, terus banyak asumsi-asumsi bahwa dia tuh seolahnya diperhatikan. Nah, ada yang memperhatikan. Ada yang memperhatikan gitu. Seperti mau masuk ke ruangan gelap kok ada yang kayak gini. Sebenarnya rasa was-was itu termasuk daripada gangguan setan. Nah, ketika konsep itu diartikan dia masuk istilahnya ada gangguan jin, dia merasa lebih ke ibadah pun. Nah, ini yang jadi masalah. Ibadah kayak ada rasa yang beda, kayak takut, kayak malasnya tuh berlebihan. Itu bisa diatasi dengan ruqyah. Karena ruqyah itu, konsepnya ruqyah syariah itu kan berlindung kepada Allah. Ruqyah itu secara definitif adalah berlindung kepada Allah. Ketika diartikan berlindung berarti mengatasnamakan diri sendiri sebagai makhluk Allah, manusia, berlindung kepada Allah dari gangguan apapun, termasuk dari gangguan jin.
Nah, yang paling takut itu adalah penyakit ain. Ain itu apa? Sirik, bidik, jail, kaniaya. Itu tidak bisa diuraikan, itu sudah pada diri manusia. Itu juga tidak bisa dibuat, tapi sangkaan kepada bangsa jin itu juga bisa mengartikan, bisa hadir ke dalam diri dia sendiri gitu. Apa yang terjadi? Nah, tiba-tiba di kita nih, termasuk di daerah Sumedang khususnya, apalagi daerah Rancakalong, ada yang tiba-tiba kesurupan, ada yang tiba-tiba apa gitu. Tapi dia bilang, saya tuh nggak sadar. Makanya ada keterkaitan dengan gangguan mental, dengan gangguan jin itu bisa dianalisis juga. Karena ada yang dibuat-buat kesurupan itu, ada yang dibuat-buat. Ada juga kayak misalkan kayak bukan istilahnya apa ya, orang nih kayak misalkan di suatu kegiatan, maaf nih, ada yang istilahnya memang itu kesurupan itu diidentikan dengan ada, kalau istilah medis itu diartikan sebagai depresi ya. Kenapa diartikan sebagai depresi? Ini lihat kita historisnya. Dia lihat tekanan dulu, dia punya tekanan yang lebih dari orang lain gitu ya. Tiba-tiba dia punya perlakuan, kesurupan tuh kayak gitu. Tiba-tiba dia buat sendirilah, gaya dia sendiri kayak ngacak-ngacak barang terus keluar, kayak gitu. Ada juga yang istilahnya mengatasnamakan depresi. Tapi yang saya lihat, kalau memang gangguan jin seketika itu juga dia punya perilaku yang berbeda, baru dibacakan ayat Al-Quran. Soalnya bacaan Al-Quran itu bacaan ruqyah itu sederhana. Ketika kita sebelum tidur baca Al-Mujawwatain, Kulhu, Al-Falaq dan An-Nas, itu kan menjauhkan kita dari gangguan jin. Itu sederhana lah. Ketika salah satu hadis itu diutamakan membaca Al-Fatihah 3 kali. Itu karena konsep dulu Rasulullah mengartikan ruqyah itu hanya untuk gangguan istilahnya penyakit demam biasa. Hanya jas fisik gitu ya. Jas fisik itu. Kenapa akhirnya diaplikasikan sebagai gangguan jin? Karena misalkan ada yang gangguan jin, kita baca ayat-ayat tertentu. Karena di situ juga ada perjanjian bahwasanya alam jin. Kita. Karena konsep wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pada dasarnya ketika jin dan manusia diciptakan adalah beribadah. Tapi yang membedakannya itu kadar dunianya. Dia di dunia gaib, kita di dunia nyata. Nah gitu. Kenapa sering mengganggu ke kita? Nah inilah konsep kita, konsep nyata. Kadang cenah aya nu kasigo, istilah Sunda gitu kan ya. Aya anu kapapangan tahu mana, itulah yang dibentuk dengan ilmu itu di bawah adab. Nah itu pada dasarnya ketika bangsa jin mengganggu kita, ya lihat kitanya dulu. Berarti kitanya sering melamun mungkin, atau enggak mun bahasa Sunda mah sologoto, papang di mana wae gitu kan, istilahnya kayak gitu. Pipis di mana aja gitu, kayak gitu. Nah itu gambaran seperti sekelumit tentang gambaran ya gangguan jin di dalam diri seseorang gitu. Oke, ini menarik loh. Tepuk tangan dulu buat Ustadz Ridwan. Ini kita semakin banyak belajar juga ya sebetulnya. Karena kan yang kita kenal itu di kita itu adalah bagaimana dulu itu kan memang sebuah dulu memang saya juga pernah ditegur sama teman ketika saya menggunakan kata yang sekarang diganti menjadi ODGJ. Nah, jadi itu kita udah nggak pakai istilah itu, kita sekarang udah yang orang dengan gangguan jiwa. Iya. Nah, kemudian masuk juga sekarang ada istilah baru dengan gangguan jin yang memang sebetulnya mah 1-2 bisa dibedakan. Cuman mungkin bagi pribadi dan juga bagi rekan-rekan menganggap bahwa itu hal yang sama mungkin ya, karena efeknya juga secara terlihat kayak di fisiknya itu ya gitu, kayak gitu. Nah, itulah begitu. Oke ya. Tapi gini loh, kalau kita bicara tentang gangguan jin ya. Contoh gangguan jin itu kan kalau kita dengan gangguan jiwa itu kan mungkin depresi dan anxiety dan lain-lain. Tapi kalau dengan gangguan jin itu ciri-ciri orangnya seperti apa itu? Kalau orang dengan gangguan jin itu, inilah istilahnya, dia ada disebut orang, maaf nih langsung tanda kutipnya langsung aja saya keluhkan dari istilahnya orang-orang Sumedang bilang tuh, iya nugelo ya. Gitu istilahnya nugelo. Ya orang dalam gangguan jiwa. Tapi secara historis dia dalam kehidupan itu nyaman-nyaman aja, kayak netra, kayak bersosialisasi. Tapi tiba-tiba
kejadian kayak gini. Dia tuh suatu hari dia pulang dari kayak pegunungan atau enggak dari tempat-tempat yang istilahnya buat dia kayak misalkan main dari mana, pulanglah ke rumah, dia punya perilaku yang berbeda. Tiba-tiba ngomong sendiri, tiba-tiba dia kayak gimana ya, di rumah tuh kayak pernah ada kejadian sampai lempar-lempar barang. Aing lain orang dia, aing yang balik ke gunung, ada kayak gitu. Dan di situ juga kejadian ternyata memang itu benar gangguan jin. Dan dia kejadiannya itu pipis di tempat yang memang istilahnya tidak seharusnya lah. Amitan serang-serang aja. Kalau pipis ya dimanapun, kalau istilah darurat ya boleh, tapi kan di atas ilmu ada adab itu punten ngiring papa karena mereka tidak terlihat, konsepnya gitu kan. Jin itu tidak terlihat. Nah, ketika itu dia pipis, kejadian sampai rumah, maaf nih si kemaluannya itu membengkak sampai akhirnya orang tuanya datang ke rumah, Pak kumaha gitu kan ya, gimana nih Pak, ini kejadiannya kayak gini gitu kan ya. Itu kalau orang medis lihat, nah ini depresi nih atau enggak, dia tuh punya waham nih, ada di kayak di Uber, kayak dia kalau dia lagi sadar nih, misalnya dia lagi ngecah ngobrol kemana-mana, terus dia ada kemudian ada kayak sadar, saya nggak apa-apa Pak, kayak gitu, saya nggak apa-apa, langsung punya perilaku yang beda lagi. Tapi kejadian itu memang historisnya dia pulang dari misalnya dari pegunungan kayak gitu, dari tempat-tempat sesuatu, apa yang terjadi, wah dia ngomong gitu, saya tuh nggak apa-apa. Kita bacakan ayat-ayat ruqyah, dia bilang mana mah teu sopan, nah gitu, teu sopan, ngompol di mana itu kayak gitu, pipis di mana aja. Nah, bukan kalau konsep Islam kan tabayun, nah. Jangan kan langsung, jangan dimarahin juga langsung, karena bangsa jin juga bukan melibatkan perasaan. Pada dasarnya mereka juga punya tempat, dan tempat mereka itu kan konsep makanan aja. Dia makan itu makanan sisa kita loh, tulang belulang, darah gitu kan ya. Itu kayak misalkan dia tuh berdiam di lubang-lubang, mungkin di batu atau di benda-benda yang sifatnya menurut saya kayak orang Sunda itu mengartikan, bener gak nih ini ada jinnya nih kayak batu kayak gitu. Menurut saya kalau memang bangsa jin suka dengan misalkan benda-benda yang sudah Allah takdirkan menurut mereka menjadikan rumah, bisa saja. Bahkan rumah kita sekalipun. Bisa. Ya, kembali ke yang tadi, dia kesurupan, konsepnya kalau kita lihat tuh kesurupan. Kalau medis kan bilang, ini pasti depresi ini. Ini harus pakai, istilahnya dikonsulkanlah ke dokter. Nah, kita coba dulu dengan ayat-ayat kursi, kan dianjurkannya Rasulullah ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Alhamdulillah seketika itu juga beliau mendapatkan kesadaran. Pasien itu mendapatkan kesadaran. Dituangkanlah air itu hanya sifatnya mediator. Sejatinya air tidak bisa menyembuhkan, tapi dengan doa yang baik, kita baca doa Al-Fatihah misalkan yang kita bisa diminumkan, alhamdulillah mendapatkan kesadaran. Juga dia bilang ya saya pipis sembarangan. Dia juga mengalami halusinasi yang sifatnya kayak kalau kita bilang halusinasi kayak dikejar-kejar apa gitu, pas sampai itu, segitunya. Dan waktu itu juga, detik itu juga, alhamdulillah Allah memberikan kesadaran juga kesembuhan. Itu orang tuanya udah nyangganya itu ini harus ke rumah sakit gitu. Nah itulah ruqyah. Izin Allah, orang itu juga seketika, kalau nggak salah 2 harian lah, itunya maaf nih kelaminnya ngempes lagi. Dan alhamdulillah sembuh biasa lagi, normal. Tapi kalau beda lagi, kalau istilahnya gangguan mental yang sifatnya, kalau kita artikan medis lah gitu. Kalau secara historis dia punya misalkan kegagalan dalam rumah tangga gitu kan ya. Terus dalam istilahnya punya kehidupan yang broken home lah istilahnya anaknya, misalkan ya, sampai dia masuk ke terjerumus ke nafsa juga. Metode yang saya gunakan tetap metode ruqyah karena pada dasarnya saya mengaitkan dengan konsep tadzkir. Jadi kalau gelisah, kalau secara konsep medis pasti dikasihkan obat. Kalau memang ada juga kan historisnya yang orang tuh udah sama keluarganya udah dikemediskan, misalkan dikontrol ke RSJ gitu kan ya, ke Bandung, pas pulang punya obat lah. Nah itu juga ada metodenya di ruqyah juga. Jadi nggak bisa langsung lepas obat langsung. Oh, jadi entah sekaligus? Enggak sekaligus, enggak. Tapi, mohon maaf, di sini tidak menggunakan obat, tapi kalau memang dari keluarganya sifatnya menitipkan, ada loh di rumah itu beliau sudah konsul ke RSJ,
punya obat tapi di rumah nggak mau minum. Kok bisa? Nggak mau minum karena sifatnya ada yang tahunan, udah tahunan. Ada yang baru pun dia nggak bisa. Jadi istilahnya metodenya ada yang dibujuk lah sama kita. Ada juga dengan dikasih, misalkan kayak di kita kan ada TAK juga. Terapi aktivitas kelompok. Ya, terapi aktivitas kelompok. Kayak gitu. Jadi istilahnya supaya beliau tuh pasien tuh mau dikasih obat kayak gitu. Nah, dan di sini kita hanya menggunakan obat herbal karena keluarga juga jangan langsung dilepas obatnya. Ada yang gitu juga. Kita menerima tapi kadang orang tuanya ke sini bawa obat yang sudah dikonsultasi atau enggak kita tebus bareng-bareng ke sana sama keluarga karena kita juga punya unit ambulan kan, bareng-bareng ditebus beberapa orang. Nah, saat itu juga ada yang ya dikasihkan juga. Karena di sini tidak menyediakan obat medis ya kita kasihkan aja, diolok lah gitu lah. Nah gitu konsepnya. Tapi kalau yang secara ruqyah itu lebih ke zikir-zikir, terus juga dikasih minuman obat herbal yang kita punya di sini. Alhamdulillah termasuk orang yang pernah di 12 tahun sampai 13 tahun. Kalau dokter istilahnya ada, kalau kata kakak ya gitu dari medis, ada istilah penurunan dosis. Kita bantu dengan metode herbal sampai istilahnya mudah-mudahan sampai medisnya itu mengurang sampai ada kejadiannya kayak yang di daerah Tanjung Medar itu Pak Tata namanya, nama pasiennya. Alhamdulillah sekarang sudah hanya menggunakan madu dan ada daun teh yang kita racik itu sampai sekarang tidak ada terjadi lagi gelisah. Tapi itu asalnya medis. Izin Allah itu izin Allah. Nah itu konsep ruqyahnya. Oh gini lah, teman-teman ini saya masih agak bingung tuh gini. Jadi kan kalau medis kan berkaitan dengan obat. Nah, tapi kalau berkaitan dengan jin mah memang ruqyah. Ruqyah. Oke, jadi memang gitu. Cuman ada kalanya tersamarkan, ada kalanya mungkin ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu, imam memang gangguan jin, tapi udah medis nyaan ayah gitu. Ada. Jadi dua komplek lah, jadi dua gangguan gitu. Ada kejadiannya. Kalau secara dosis dokter, kata beliau, kata dari resep itu sendiri ya, saya juga belum terlalu paham. Tapi katanya itu karena saya pernah mengkonsulkan juga beliau, ini udah dosis di atas rata-rata, gitu. Berarti udah tinggi, udah parah. Mana udah berlebih lah ya. Gitu. Saya skip namanya ya saya ini ya. Beliau baru si teteh ini baru 16 tahun ya Allah, usianya. Sangat muda. Kejadiannya ini yang jadi pertanyaan, dosis sudah diberikan dosis tinggi mungkin sama dokter sesuai istilahnya kembali ke kejadian istilahnya gelisahnya itu udah tingkat mana, joget lah, apalah. Sampai beliau itu kacau di rumah tuh sampai banting barang dan segala rupa. Ketika saya datang, beliau sudah diobat, tapi obatnya udah istilahnya udah paling jitu lah. Kalau secara medis tuh ada penenangnya tuh udah pernah, harusnya beliau tuh tidur. Harusnya itu tidur dengan obat itu harusnya tidur. Tidur gitu. Tapi ini mah enggak. Enggak. Inilah yang mungkin belum bisa terpecahkan oleh medis itu sendiri. Kok sampai gak bisa kayak gitu kan. Padahal sekian menit kan kalau istilah dokter udah, kalau saya waktu konsul jadi pengalaman saya sendiri kayak diinjek kayak itu, disuntik gitu kan ya, suntik sama dokter langsung tenang. Nah ini udah dikasih obat sedemikian rupa ini nggak tenang. Nah ini berarti gangguan jin. Saya coba historinya, ternyata ini anak ada istilahnya kayak sering diganggu bangsa jin tuh, kayak ada yang ngetok pintu apa itu ya. Terus dalam ibadah juga kayak diliatin, karena saya takut Pak. Dan seketika itu juga dia di ruqyah itu pernah ada kejadian di ruqyah sama 7 orang malah joget, nantang aja gitu. Dan bicaranya pun dengan beda istilahnya, kayak gitu ngobrolnya pun. Nah, akhirnya saya buka dengan ayat-ayat tertentu, dimulai dengan Al-Fatihah. Seketika itu juga dia mendapatkan ketenangan. Nah, ini juga berkaitan juga dengan medis, karena di situ mungkin ada obat tidur, langsung tidur beliau tuh. Besoknya alhamdulillah komunikasi baik. Dan sampai sekarang itu konsul masih ke dokter, tapi tidak menggunakan obat dosis tinggi lagi. Kata keluarganya ya, saya juga belum paham, kalau saya nggak paham masalah obat. Tapi kata beliau, ya sampai turun gitu dosisnya. Dan sekarang pun alhamdulillah sudah lepas. Biasa lagi. Alhamdulillah.
itu awalnya pakai obat gitu. Tapi izin Allah kalau memang itu gangguan jin, bukan kata saya, kata Rasulullah juga pada dasarnya ketika berkaitan dengan bangsa jin, kalau sudah dibacakan ayat-ayat tertentu dengan berkaitan kesepakatan jin dan dengan manusia itu sendiri harus sembuh, ya sembuh seketika itu juga, alhamdulillah izin Allah gitu. Gitu. Itu jadi ini info mahal teman-teman. Jadi kan yang kita anggap itu kan sebetulnya mah ketika kita bicara tentang obat ya, kan obat udah ada penelitian, pengukuran segala mungkin rupa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya obat memang tubuh seperti ini dikasih obat yang memang yang paling tertinggi dosis lah, kan harusnya udah pasti kena lah, langsung gitu. Tidur lah. Ini mah enggak sama sekali. Ya enggak katanya. Dan itu saya dapat info dari keluarganya karena dasarnya kan memberikan juga memang ada aturan itu sendiri. Saya juga belum paham. Katanya ini harusnya udah tidur katanya, harus udah tidur. Tapi ini masih joget dan sampai 2 jam loh, joget kayak gitu. Ketika ruqyah juga, karena kebetulan juga termasuk kemarin ada saya juga ke Tasik Malaya, videonya juga masih ada lah. Itu ngamuk wah ngamuk luar biasa tuh, ngamuk sampai saya pun kena cekik. Sampai kena cekik. Nah itu, tapi sebenarnya itu emang gangguan jin, gitu. Gangguan jin sampai saya kena cekik. Hari ini, hari itu juga, malam itu juga, alhamdulillah dikasih kesadaran. Gitu. Alhamdulillah. Karena sampai bilang saya tuh udah nggak perlu obat lagi, saya tuh udah tenang, saya tuh udah ini, saya nggak perlu obat. Dan saya tuh memang karena saya setiap malam itu sholat pun kayak yang susah katanya. Kayak gak ada dorongan, kayak ada yang ngalangin gitu. Kalau bangsa jin kan nyerangnya ke ibadah. Karena konsep jin, ada yang muslim, ada juga yang kafir gitu. Dan mereka wujudnya tidak terlihat. Nah, pada dasarnya jadi panjang juga sih kalau kita ngebahas tentang kadar kegoiban. Jin jeung setan goiban, nah itu nanti kan harus dibahas lebih panjang dari konsep hadis yang kita uraikan lagi gitu kan ya. Nah, dari sederhananya, ketika kita berbicara ruqyah, kita berbicara masalah gangguan jin, ada juga ke bawahnya. Kenapa kok ada ruqyah rumah? Gitu kan ya. Kita ada ruqyah rumah. Kayak ruqyah rumah tuh kan rumah tuh kayak beda geuman. Sebenarnya ruqyah yang disandarkan itu bukan seperti halnya kita istilahnya gelut lah jeung jin, bukan, tapi kita lebih tepatnya membacakan ayat-ayat tertentu itu aja. Membacakan ayat-ayat tertentu aja supaya rumah itu dikosongkan. Kalau misalkan di rumahnya baru misalnya, atau enggak rumahnya sudah ditinggalkan sekitar puluhan tahun gitu kan ya, kayak itu kita doa bareng-bareng aja istilahnya. Nah, itu juga masuk metode istilahnya pelaksana ruqyah atau melaksanakan ruqyah dengan sederhana karena bacaannya itu aja sebenarnya. Di balik istilahnya, kalau metode itu kita yang punya sebenarnya. Dalam penyembuhan itu kenapa ada tadzkir, ada istilahnya terapi aktivitas kelompok yang sifatnya keagamaan. Nah, ini di sini paling ditonjolkan itu. Karena mereka biasanya kalau perawatan di rumah itu hanya mengandalkan mungkin obat dari dokter terus dibiarkan begitu saja kalau di rumah. Tidak ada aktivitas, kadang ke orang tuanya kadang ngebangkang. Nah, kita coba berkelompok di sini itu tidak menggunakan sel untuk orang yang punya gangguan, tidak. Kita berbaur aja, makan kita bareng, ngaji kita bareng gitu. Alhamdulillah ada yang ditargetkan di RSJ sampai beberapa bulan, di kita 2 minggu atau sampai 15 hari, alhamdulillah. Jadi istilahnya sudah bisa komunikasi. Jadi udah ada perubahan positif. Ada perubahan positif. Nah, alhamdulillah gitu. Luar biasa. Jadi kan teman-teman gini loh, ini berkaitan dengan psikologis ya. Kan kalau kita luka di tangannya kesayat pisau kan kelihatan. Iya. Sembuhna, garingna, nutupna, kelihatan lah. Tapi kalau kita udah bicara tentang psikologis, tentang gangguan jiwa, itu udah nggak ada ukuran gitu, nggak ada bener-bener istilahnya apa ya? Paling mungkin dilihat dari perilaku. Dari karakter. Tapi memang mungkin saja sebetulnya ada orang yang berpikirnya mungkin mereka yang berpikir jelek, yang mana mengaku sehat, padahal sebetulnya sakit masih ada juga. Itu yang menjadikan istilahnya fenomena yang misteri kadang. Ditanya, dia jawab baik-baik gitu, kayak nama, asal dari mana. Kamu normal, saya normal, Pak. Saya nggak perlu istilah disebut
Tapi saya teh enak disebut nu gelo, saya teh kunaon. Ternyata perilaku yang sifatnya yang nggak sadar menurut dia itu kayak gini-gini sendiri, terus kayak gini-gini sendiri gitu kan ya, ngomong sendiri. Pas ditanya langsung nyambung lagi kok. Nah itu yang aneh tuh. Oke. Ya itu kan aneh kan ya. Saya normal, tapi dia punya perilaku yang sifatnya nggak kekontrol. Nah ini kalau masalah istilah medis saya nggak tahu. Saya tidak, karena pada dasarnya kalau masalah konteksnya ke saraf atau apa saya nggak tahu. Tapi kalau memang itu istilahnya gangguan jin, seketika itu juga kayak misalkan orang ada waham gitu kan ya, kayak misalkan saya tuh bisa loh berbicara dengan jin, saya tuh bisa loh lihat bangsa jin, saya bisa loh misalkan ngitung kalau kamu tuh bakal celaka hari ini, ada waham sampai ke sana. Dia mempunyai kayak saya tuh punya kemampuan gaib mau kayak gitu. Ada sampai sana. Ini masuknya ruqyah juga. Karena pada dasarnya konsep ruqyah itu berlindung, termasuk medis pun menurut saya istilahnya, kita tuh berlindung kepada Allah dengan konsep yang memangnya ada di dunia. Kalau konsep doa itu ala Rasulullah, kalau konsep medis berkaitan dengan sandaran dari Allah, karena Allah istilahnya menjadikan pada dasarnya ada dokter di alam dunia itu, ada medis itu juga termasuk dalam kajian ruqyah. Kan cuman beda caranya itu karena dengan penelitian. Kalau kita dengan doa yang sifatnya toh doa bersandar langsung ke Allah. Nah itu juga sebagian ikhtiar. Jadi saya istilahnya tidak menafikan salah satu. Saya bergerak di bidang ruqyah bukan berarti saya tidak percaya medis, tapi disatukan. Jadi pada dasarnya sehingga mensatu padu teh istilahnya. Kalau dokter pun ada penurunan dosis kan. Nah di kita juga sama. Dalam arti bukan penurunan lagi kalau di kita. Cobalah lebih tepatnya mendalami lagi komunikasi yang lebih. Sehingga orang tuh terbuka. Saya punya masalah ini itu yang paling penting loh. Nah ini dalam konteks pengobatan itu ada. Konsep pengobatan itu memang harus ada. Tapi sejatinya penyakit didasari pada pikiran yang ada dalam diri sendiri. Baik buruk seseorang itu dalam istilahnya mengumumkan saya punya penyakit itu ini. Yang bisa menyembuhkan adalah diri sendiri juga sebenarnya. Nah kita divonis contoh ada penyakit jantung nih, pasti kita mikir harus kemana gitu kan ya. Nah itulah kalau kita sudah berlindung kepada Allah, meyakini dengan metode yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah, obatnya memang jalan ke dokter. Istilahnya makhluk Allah dalam konsep manusia itu kan fitrahnya masing-masing gitu kan ya. Manusia itu ada perempuan laki-laki, nah dalam konsep ketika menjadi dokter memberikan obat ke orang lain. Istilahnya dengan keilmuan beliau, dan saya juga ruqyah dengan konsep kadar Islam, itu disatu padukan lah istilah, menjadi satu kesatuan yang sifatnya lebih bagus gitu lah. Karena ada yang kesini juga sakit perut, ada yang juga kayak, saya di sini juga menyediakan bekam juga kayak, itu kan ala Rasulullah, istilahnya sesuai standar zaman. Jadi sesuai kajian Islam aja konsepnya syariat. Dan saya kalau istilahnya gini, ruqyah berkaitan dengan metode dengan ayat-ayat Quran. Kalau medis berkaitan dengan keilmuan dokter dan hal lain sebagainya, kita satu padukan. Tapi konsep untuk penyembuhan di balai ruqyah ini kita yang punya itu metodenya. Nah gitu. Tepuk tangan buat Ustadz Ridwan. Jadi kita sekarang itu full ilmu ya dari teman-teman dari awal hingga akhir bahkan sekarang itu kita banyak belajar lagi karena memang secara konsep ruqyah itu saya sendiri belum begitu mengenal. Hanya mungkin ya sebatas di TV dan juga mungkin beberapa teman-teman juga ada juga. Cuman memang kalau kita secara praktik di lapangan ya antara gangguan jin dan gangguan jiwa itu kadang satu hampir ya. Kalau dari kasat mata tuh tersamar tuh kayak sama aja lah gitu. Kayak misalkan kata dokter itu waham, kayak misalkan orang ruqyah bilang itu gangguan jin. Tapi yang fanatis, mohon maaf kalau dokter mengartikan fanatis, karena dengan menggunakan istilahnya mah realistis. Kalau kita menggunakan kadar intuisi yang berkaitan dengan keimanan. Nah gitu konsepnya sederhana. Kenapa saya mengkaji sehingga menyatukan istilahnya bukan sudut pandang. Sebenarnya kalau sudut pandang,
kalau dokter muslim khususnya berkaitan dengan keimanan tetap dikembalikan lagi ke Allah kan, meskipun beliau tahu gitu kan ya konsepnya seperti apa memberikan obat, dan dalam ruqyah itu sendiri juga membacakan ayat tertentu termasuk juga gangguan seperti apa dulu gitu. Kalau memang maaf konsep sihir itu beda lagi Itu beda lagi. Beda lagi. Kalau konsep sihir orang yang berkait wow, kalau kadang bilang ya saya tuh kena gangguan ini, bahkan bilang saya tuh dikirim ku si anu, saya geus datang ke panorosan. Nah konsep ruqyah membahas itu gimana gitu kan ya. Karena mohon maaf ustadz yang bisa ruqyah kadang diidentikan dengan orang-orang yang punya kemampuan supranatural. Sedangkan konsep syariat Islam semua orang bisa melakukan ruqyah. Sebetulnya. Itu. Makanya saya ada di pamflet atau di kartu nama saya ada istilah terapi mandiri. Terapi mandiri yang sifatnya itu saya lakukan ruqyah istilahnya pelaksananya saya dulu. Beliau di ruqyah. Nah nanti ke depan saya kasih istilahnya bukan amalan-amalan, lebih tepatnya bacaan-bacaan ruqyah yang sebelum tidur setelah sholat dia bacakan gitu. Nah itu sesuai istilahnya supaya beliau beranggapan bahwa ruqyah itu bukan pada dasarnya harus dengan pelaksana saja, dia juga bisa melakukan ruqyah sendiri, terapin diri sendiri gitu. Siap. Jadi gitu. Kita dorong orang untuk karena yang tahu tentang masalah dia sebenarnya dia sendiri. Nah itu. Jadi lebih kita hanya memberikan jalan, silahkan lakukan di rumah. Jadi hasilnya pun seharusnya bisa lebih maksimal. Nah, seharusnya. Harusnya lebih maksimal. Luar biasa. Jadi memang ini ilmu semua loh teman-teman. Jadi wajib teman pahami, wajib mengetahui bahwa ternyata di pura-pura lupa pun, pura-pura nggak ingat pun ketika kita bicara tentang jin itu ada. Jadi kalau kita merasa masa bodoh nggak percaya dan lain, ya jin memang ada. Gangguannya pun ada gitu. Nah makanya orang tong polos-polos lah. Nah gitu. Waspada, siaga. Jadi kan karena mereka itu nggak akan pernah berhenti mengganggu manusia selama manusia itu ada. Itu mungkin itu, gitu. Jadi konsep sederhana ketika kita kaji surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sederhananya, alladzina yu'minu, orang-orang yang beriman bil ghaibi, kepada konsepnya alam, konsepnya atau misalkan berbicara tentang makhluk atau apa. Di situ kompleks masalah gaib. Bahkan kadarnya kita melihat Allah itu gaib. Tapi ada dalam diri kita masing-masing, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita gitu kan ya. Itu konsep gaib. Ketika dikaitkan dalam alladzina yu'minu bil ghaibi, baru kita mendirikan sholat. Maka sejatinya ketika dikaji masalah rukun iman yang 6 itu kan itu jadi konsep buat kita sebelum kita melakukan istilahnya melakukan sholat gitu kan. Kita juga iman kepada Allah, kepada malaikat. Itu gaib nggak? Gaib konsepnya. Termasuk bangsa jin sekalipun kalau kita tidak beriman istilahnya dengan istilahnya yang sudah diartikan bangsa jin itu memang ada gitu kan. Kita nggak iman, kita bilang nggak ada, ya kita mungkin belum full muslimnya. Karena mereka diciptakan pun sama dengan kita beribadah kepada Allah. Ya istilahnya saya bulatkan lagi, kadar gaibnya jin itu kita imani, tapi pada dasarnya kalau kita melihat itu mungkin karena hanya Rasulullah yang bisa melihat bangsa jin secara langsung dan mendedikasikan dirinya berdakwah ke alam jin. Itu sesuai dengan perintah Allah. Nah gimana nih, bahasanya bisa panjang lagi. Gimana nih untuk orang-orang yang mengaku bisa melihat jin? Banyak lagi bahasanya itu ceritanya. Nah gitu, koridornya luar biasa. Jadi kita nanti kalau misalkan ada waktu lagi, kita bahas lagi tentang konsep bagaimana seseorang itu merasa dia bisa melihat jin, terus pandangan Islam. Nah saya artikan sedikit, ada satu mahfudot atau lebih berkaitan dengan fatwa, istilahnya bukan fatwa lagi ya, ucapan dari para ulama bil khusus Imam Asy-Syafi'i, siapa yang melihat jin maka atau siapa orang yang mengaku melihat jin maka syahadatnya batal. Ini gimana nih konsepnya gitu. Itu bisa dibahas lebih dalam itu sebenarnya.
banyak lagi ceritanya. Jadi keterkaitan ruqyah dengan metode menyembuhkan gangguan jin itu, setiap orang harus dilandasi dulu dengan kajian-kajian yang memang lumayan harus mendalam gitu. Karena mengartikannya takut apa? Takutnya seolah gimana ya, lebih kayak orang jadi so tahu aja gitu. Gini loh jin loh, gini loh, nggak bisa. Karena uraian dalam tafsir Quran pun berbeda. Gitu Panginten. Luar biasa teman-teman. Iya. Gitu. Jadi apa yang kita ketahui selama ini hanya sebatas cangkang, khususnya saya Bunda ya. Iya. Harus banyak belajar lagi. Masih Oh ya teman-teman, kita ini ya. Kita Iya. langsung ke lokasi sebetulnya. Iya. Kan kita itu sekarang itu spesial ya. Iya. Lokasinya di Cipeundeuy. Cipeundeuy Sukaratu. Iya. Dharma Raja. Dharmaraja. Yang notabene sebetulnya agak sangat jauh juga dari kota Sumedang ya. Sumedang. Lebih langsung dekat ke Rancakalong sebetulnya mah. Tapi kok bisa pemilihan tempat memilih tempat istimewa di sini ya? Kalau dari historisnya, saya istilahnya kalau dari daerah Sukaratu ini, karena dulu ada juga pasien-pasien yang banyak datang ke Rancakalong dari daerah sini. Nah, kalau disebutnya peta resiko ya. Peta resiko ke depan juga, karena mengedepankan akses juga. Sebetulnya bukan daerah sini aja, karena kebetulan di sini juga banyak ada beberapa orang lah yang memang istilahnya pasien yang sudah lama saya tangani. Nah, bukan masalah perasaan iba atau mungkin izin Allah juga. Sebenarnya kita dapat tempat ini dan masyarakatnya pun sangat mendukung. Karena memang disebut banyak yang mungkin banyak juga lah daerah sini gitu. Kalau secara historis. Jadilah di sebelah sini. Karena aksesnya juga termasuk pasien ruqyah itu kan kita bisa home care juga. Kebetulan kalau saya bisa ke rumah ruqyahnya. Banyak itu ke daerah Jatinunggal, Wado, Tasik gitu kan ya, termasuk ke sini juga ke Majalengka daerah Lemah Sugih. Itu banyak pasien ruqyah di daerah sini gitu. Tapi bukan semua ODGJ juga atau istilahnya berkaitan dengan penyakit mental. Banyak juga yang istilahnya orang-orang yang mendapatkan gangguan jinnya itu ya kayak rumahnya, kayak diri sendiri, kayak misalkan banyak was-was kayak gitu. Kalau gejalanya sih beda-beda. Tapi memilih di tempat ini pertama lebih dekat juga ke tempat wisata karena dalam terapi aktivitas kelompok pasien di sini kan juga mengharuskan lihat pemandangan kayak gitu. Nah, inilah tempat yang paling strategis Sukaratu ini gitu. Kita pilih di sini gitu. Siap. Luar biasa. Jadi karena ada juga alasan-alasan tertentu yang Lebih mendukung tepatnya untuk adanya di Dharma Raja. Gitu. Plus juga teman-teman di sini ada juga ini kan kalau secara namanya itu adalah nama lambangnya Ruqyah Syariah Asy-Syaja'ah. Gitu. Jadi lokasinya di Sukaratu Cipeundeuy Dharma Raja. Teman-teman silakan cari aja, sangat mudah sekali di sini. Plus juga di sini juga kita apa yang ditangani oleh Ruqyah Syariah Asy-Syaja'ah itu Iya. Yang pertama gangguan jin, termasuk juga ruqyah mandiri, lebih tepatnya perorangan. Nanti juga dikasih istilahnya amalan-amalan atau doa-doa untuk beliau bisa di rumah dilaksanakan terapi ruqyah mandiri. Selanjutnya ada ruqyah nabza. Ruqyah nabza itu memang panjang lagi nih ceritanya ya, karena pada gambarannya nabza itu berkaitan dengan narkotik seperti itu. Cuman gambaran saya di sini menggunakan metode herbal kalau nabza di sini. Selanjutnya juga ya yang paling inti ruqyah gangguan jiwa atau mental. Nah, di sini kita ada jadwal juga untuk tiap kegiatan tiap harinya, termasuk penanganan kita lebih ke herbal. Dan bukan istilahnya kalau saya bahas tadi bukan menggantikan medis gitu ya, atau istilah menafikan, kalau istilah Sunda itu istilah bahasa Arab menafikan medis atau membelakangkan medis. Tapi di sini metode kita juga ada yang ditonjolkan, yaitu dengan terapi herbal. Jadi obatnya itu menggunakan madu, teh buatan sendiri, termasuk ada istilah sauna, terus bekam juga gitu. Tapi kalau yang dikaitkan dengan
kegiatannya itu lebih ke bagaimana mengaplikasikan komunikasi yang lebih dan intens terhadap orang-orang yang mendapatkan atau mengistilahnya mempunyai gangguan jiwa gitu. Di sini kayak gitu. Oke teman-teman, nanti untuk alamat juga nomor kontak nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Teman-teman yang ingin berkonsultasi plus juga yang ingin ngobrol-ngobrol lebih panjang, kalaupun memang ada dirinya atau mungkin saudara atau keluarga atau tetangga yang memang diduga memiliki gangguan terhadap dia ataupun terhadap fisik maupun mental, nanti bisa teman-teman bisa langsung hubungi Ustadz Ridwan atau juga Adera. Nanti untuk nomor kontak dicantumkan di kolom deskripsi. Oh ya teman-teman, kita itu tag video di depan jalannya, mohon maaf karena kalau di dalam kita manfaatkan cahaya yang di luar supaya lebih terang. Jadi mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan. Untuk sebenarnya bisa sedikit ditambahkan mungkin untuk ruqyah mandiri di rumah. Mungkin teman-teman yang di rumah bisa mencoba ruqyah mandirinya. Nah, boleh ya? Untuk sebelum tidur terutama ya. Sebelum tidur kita baca doa sebelum tidur, kemudian dibacakan Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Mujawatain. Al-Mujawatain itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan di akhir kita membaca ayat kursi. Nah gitu. Dan sesuai hadis Rasulullah, kita tambahkan ada amalan yang lebih baik, yaitu kita mencoba istilahnya bertaqarrub kepada Allah dengan memaafkan orang-orang yang telah mungkin istilahnya menyakiti kita, termasuk kita tafakkur akan dosa-dosa kita sebelum tidur. Insya Allah Allah memberikan istilahnya tidur yang nyenyak, juga diberikan tidur yang sehat, juga dijauhkan dari gangguan-gangguan jin, insya Allah gitu. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ustadz Ridwan. Luar biasa. Jadi hari ini kita banyak informasi, plus juga teman-teman yang ingin, sekali lagi saya ingatkan, yang membutuhkan ruqyah mandiri, pokoknya ingin belajar tentang ruqyah, ingin tahu tentang ruqyah, plus juga ada diri teman-teman atau mungkin juga keluarga, tetangga, saudara yang memang membutuhkan bimbingan juga perhatian lebih dari teman-teman di Ruqyah Syariah As-Sajaah. Teman nanti bisa hubungi nomor kontak, alamat nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Ustadz, thank you. Luar biasa telah ada bersama dengan saya. Teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya juga untuk menerima ilmu yang hebat ini. Jadi teman-teman nanti silahkan langsung hubungi. Pokoknya segala sesuatunya saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 menit tak? Di parat. Kuat ya. YouTube 40 menit kuat.